Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu berbahagia, dan insyaallah hari ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dalam muqarabah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sahabatku yang Allah muliakan, di kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangkaian taqarrub kepada Allah, tentunya saya akan menyampaikan sebuah motivasi dan muhasabah kepada sahabat sekalian sebagai berikut. Namun sebelumnya, hari ini saya sampaikan dengan maksud agar senantiasa sahabat sekalian, kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan rezeki yang berkah berlimpah, ditambahkan rezekinya untuk apa? Untuk bisa menghidupi keluarga, bisa untuk menghidupi orang banyak, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Insya Allah mudah-mudahan dengan materi ini bisa meningkatkan plafon rezeki kita semuanya menjadi bertambah, berkah, dan berlimpah. Amin, amin insya Allah. Hadirin yang berbahagia, pernah enggak atau mungkin pernah mengalami hal-hal sebagai berikut? Misal, yang pernah saya alami, usaha terus-menerus, dagang terus-menerus, kemudian bekerja di suatu tempat pekerjaan, perusahaan, hasilnya kok begini-begini saja, tidak pernah merasa tercukupi, atau bahkan karirnya makin mentok. Kemudian usaha dagang, perniagaan lainnya, kok hasilnya seperti ini juga. Apa ya yang terjadi pada saat hari ini? Kemudian mencoba lagi usaha A, usaha B, usaha C, kemudian metode marketingnya bagaimana, metode produksinya bagaimana, tips untuk bahagianya bagaimana, terus bagaimana cara merekrut dan lain sebagainya. Menurut saya itu tidak salah. Tapi sebelum ke arah sana, yuk kita lihat dulu, bermuhasabah dulu. Karena kuncinya bukan dari situ. Tapi apa? Kuncinya hanya dua. Apa? Yang pertama, perbaiki hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kunci yang kedua adalah hablum minannas, perbaiki hubungan sesama manusia, kerabat kita, saudara kita. Nah, dua kunci ini, insya Allah usaha apapun, kerja apapun, perniagaan apapun, Allah akan naikkan level plafon rezeki kita, dan usaha kita pun akan berkah berlimpah, bertambah, dan insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Muncul pertanyaan, kenapa sih? Hubungannya apa hablum minannas dengan hablum minallah? Supaya rezeki kita makin bertambah atau makin berlimpah. Sekarang saya tanya lagi, pernah nggak mengalami seperti ini? Kita ingin belanja, ingin membeli suatu barang, mengalami begini. Mendingan belanja ke si orang itulah, mendingan belanja ke si bapak itulah, mendingan belanja ke si ibu itulah. Karena orangnya baik, karena orangnya banyak senyum, karena orangnya ramah. Pernah nggak? Jawabannya mungkin pernah ya Pak ya, mungkin pernah ya Bu, mungkin pernah sahabat sekalian. Kenapa? Karena itulah salah satu contoh hablum minannas yang dia terapkan. Hati kita pun menjadi suka, hati kita pun menjadi
ingin membeli barang karena orang tersebut memberikan servis berupa senyuman, berupa servis yang ramah tamah kepada kita. Itulah contoh hubungan hablum minan nasnya, baik kepada sesama kita, baik kepada seluruh manusia, agar senantiasa memberikan suatu senyuman yang menjadi ladang amal buat si penjual tersebut. Kita pun menjadi ingin membeli barang yang mereka tawarkan kepada kita semua. Betul ya Pak ya? Atau betul sahabat sekalian, itu pernah kita alami dan saya pun pernah mengalami seperti itu. Nah, di sini saya akan membagikan 2 tips saja. Insya Allah nanti dalam video selanjutnya saya akan kasihkan tips-tips bagaimana kunci-kunci untuk membuka pintu rezeki agar senantiasa rezeki kita itu menjadi bertambah, berlimpah, dan tentunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kunci yang pertama adalah perbaiki hablum minallah atau perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu kita, wah, jualan ini juga nggak laku, jualan barang ini nggak laku, kerja ini juga nggak bisa untuk sukses, kerja di perusahaan B, keluar lagi masuk ke perusahaan yang kedua, keluar ke perusahaan kedua, masuk perusahaan yang ketiga. Yuk, sebenarnya kuncinya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Cuman kembali bermuhasabah kepada diri kita, apakah sudah dilaksanakan dengan secara khusyuk ataupun sudah dilaksanakan dengan secara optimal dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Allah menginformasikan kunci ini untuk kita semua dalam surat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Kuncinya, jagalah, peliharalah sholat, minimal sholat yang 5 waktu. Bagaimana sholatnya? Jangan dulu, wah bagaimana nih dagang kita, bagaimana strategi marketingnya. Jangan dulu, tapi yang utama adalah cek bagaimana sholat kita. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu ala qanitin, dan wa qumu lillah ala qanitin, dan laksanakanlah sholat tersebut lillah karena Allah Subhanahu wa taala, ala qanitin dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Cek dulu hablum minallah kita, cek dulu sholat kita. Wassolatil wusta, terutama sholat wusta, sholat subuh kita bagaimana, sholat zuhur kita bagaimana, sholat asar kita bagaimana, maghrib isya kita bagaimana, terutama subuh, asar, dan isya kita yang ditekankan dalam ayat tadi, wassolatil wusta, subuh, asar, dan isya. Apakah subuh kita kesiangan? Halo, subuh kita masih kesiangan gak hari ini? Kalau seandainya subuh kita kesiangan dan tidak berjamaah di masjid kita masing-masing, jangan tanyakan, jangan dulu membahas masalah-masalah yang lain. Jangan dulu berharap ingin Allah tingkatkan plafon rezeki kita, ingin Allah tambahkan, berkahkan rezeki kita kalau seandainya subuh kita masih kesiangan dan tidak berjamaah di masjid. Setuju? Cek dulu subuh kita. Subuh kita, zuhur kita, asar kita, kemudian maghrib, asar kita, kemudian maghrib, dan kemudian isya. Cek dulu apakah berjamaah enggak di masjid, atau hanya sebatas sholat saja. Yuk cek dulu. Wa qumu lillah ala qanitin, kerjakanlah karena Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Cek dulu sholatnya. Jangan dulu, wah bagaimana usaha kita, hari ini profitnya berkurang. Jangan dulu. Cek subuh kita, apakah berjamaah di masjid,
Jangan banyak berbicara masalah-masalah agama yang tinggi-tinggi. Muhasabah diri sendiri. Subuh kita berjamaah enggak di masjid? Kalau tidak berjamaah hari ini, yuk kita bertobat. Besok perbaiki diri untuk berniat untuk subuhnya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Insya Allah dengan memperbaiki hubungan kepada Allah. Pemilik rezeki kita bukan perusahaan. Yang mengasih rezeki bukan perusahaan. Yang usaha kita yang makin laku, yang membeli dagangan kita itu bukan para pelanggan kita, tapi yang menggerakkan hati kita adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpel yang dasar sekali. Cek subuh kita. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga sholat, terutama sholat yang tadi, subuh, asar, dan sholat isya. Dan berusaha untuk melaksanakan berjamaah di masjid. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, hablum minan nas. Perbaiki hubungan sesama manusia. Bagaimana caranya? Yuk periksa hati kita masing-masing. Periksa hati kita masing-masing. Pernah nggak? Ataupun saya pernah melakukannya karena manusiawi dan segera bertobat, minimal mengucapkan istighfar kepada Allah. Kembali lagi, maafkan kepada siapapun, wa'afina anin nas, memaafkan kepada siapapun, dan kembali lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah berikan kembali rezekinya. Pernah nggak mengalami seperti ini? Ketika melihat orang, kita selalu membandingkan dengan kelebihan diri kita sendiri. Contoh yang saya alami, orang itu mah apa sih hebatnya? Dia tuh apa sih hebatnya? Ngaji juga nggak bener, kita lebih hebat. Pernah nggak seperti itu? Kita tuh lebih hebat daripada orang lain. Halau. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, itulah penyakit hati yang menginjak diri, yang menutup rezeki yang Allah turunkan kepada kita. Ini rezeki ini, Allah sudah akan kasih kepada kita karena ada hijab kita. Kita merasa diri paling benar, karena kita merasa diri paling hebat, karena kita merasa diri paling suci, maka Allah tutup hijab kita karena sikap kita kepada orang lain merasa diri paling benar, yang tidak pernah merasakan, yang tidak pernah mendengarkan pendapat orang lain. Semua orang dianggapnya salah. Halau. Pernah nggak seperti itu? Saya pernah melakukannya. Kalau pernah, yuk perbaiki. Gelas-gelas yang penuh ini kita kosongkan. Coba dengar pendapat-pendapat orang lain. Kita pertimbangkan. Jangan pernah merasa diri paling hebat, paling suci, paling merasa benar. Orang lain itu semuanya salah. Saya yang paling benar. Seolah-olah dia itu akan masuk surganya Allah. Kalau surga itu milik Allah, bukan milik pribadi. Pernah seperti itu? Itulah salah satu yang akan menutupi hijab rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menghijabi, yang akan menutupi rezeki turunnya rezeki rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongan hati ini. Pernah? Yuk mulai hari ini. Kemudian cek hati ini, merasa begini, kalau seandainya melihat sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita misalkan, hari ini tetangga kita atau kerabat kita sudah mulai kelihatan rezekinya bertambah, mulai kelihatan maju nih. Pernah kita mensyukuri, mengucapkan alhamdulillah ya Allah, kerabat kita, saudara kita sudah bisa menunaikan ibadah haji.
Alhamdulillah kerabat kita, tetangga kita sudah punya mobil hari ini, mudah-mudahan berkah. Pernah kita mendoakan kepada Allah? Atau sebaliknya, jangankan mobil itu, bagus sama mobil saja, pirage cuman beli mobil yang seperti itu yang murah, mahal mobil saya. Atau pernah nggak kita merasakan ketika orang lain mulai maju, kita pernah merasakan bahagia, merasakan mendoakan, ikut bahagia, ikut bersyukuri, ikut mengapresiasi pada orang tersebut? Pernah nggak? Atau sebaliknya, ketika orang lain maju, ketika orang lain mulai maju, kita makin sakit hati kita, makin tambah penyakitnya. Yuk, itulah ciri-ciri indikator hati kita mulai sakit. Pernah nggak? Kalau pernah, yuk perbaiki. Satu, hablum minallahnya, cek sholat kita. Yang kedua, mulai perbaiki hati. Ketika ada orang lain merasa sudah menikmati kebahagiaannya, mungkin rezekinya sedang bertambah, sedang sukses, sudah maju, coba doakan mereka, ikut mensyukuri, ikut bahagia, berikan apresiasi. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya tambah berlimpah, tambah berkah, dan insya Allah keberkahan pun akan menjadi kepada kita semua. Pernah nggak? Kalau dua itu, kalau seandainya sholatnya sudah dijaga, tunggu rahmat Allah pun akan datang. Kalau seandainya kepada hablum minan nasnya pun kita sudah tawadu, sudah merasa bersyukur ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan, dan merasa berempati kepada orang lain. Karena apa? Karena kita harus mempunyai 3 prinsip. Satu, saya aman bagi kamu, saya akan menyenangkan buatmu, dan saya akan bermanfaat buatmu. Itulah 3 prinsip yang harus kita persembahkan untuk orang lain. Kemudian ada suatu pernyataan dari guru-guru kita, alim ulama kita, pernah mengatakan, ketika kita melihat anak kecil, kita selalu bersyukur, oh anak itu masih suci, belum pernah melaksanakan dosa. Mendoakan anak kecil itu. Ketika kita melihat orang tua, kita pun selalu bersyukur, ya Allah, orang tua itu lebih baik daripada saya. Karena apa? Orang tua tersebut sudah hidupnya lama dalam dunia ini, tentunya banyak amalnya dibandingkan dengan saya. Itulah ketawaduan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bukankah seperti itu? Kalau yuk, mari bermuhasabah hari ini. Kenapa hari ini hidup kita semakin gak ada kemajuan, bahkan semakin menurun? Yuk, cek lagi hablum minallahnya, hablum minannasnya, apakah sudah baik? Kalau seandainya belum baik, yuk sama-sama kita pun, dan saya pernah merasakan hal seperti ini, kita perbaiki lagi hablum minallahnya dengan menjaga sholat 5 waktu ini, dan kemudian memperbaiki hablum minannasnya dengan apa? Dengan tawadu, dengan tawadu kepada semua manusia, bahwa saya aman untuk kalian, untukmu, saya akan menyenangkan untuk kalian, dan saya akan bermanfaat untuk kalian. Setuju? Halo, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah dengan keikhlasan kita kepada Allah, Allah memberikan plafon rezeki kita makin berlimpah, makin bertambah, dan makin berkah, dan insyaallah bisa bermanfaat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.